Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, penguatan reformasi struktural, fiskal, dan belanja berkualitas di tengah pandemi, persembahan Indef dan CNBC Indonesia. Seperti janji kami, kita akan melanjutkan diskusi untuk klaster ketiga dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu risiko dan kesinambungan fiskal dengan pembicara. Yang pertama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Luki Alfirman. Ekonom Senior Core Indonesia, Ibu Henry Saparini. Direktur Eksekutif Indef, Bapak Taufik Ahmad. Ekonom Indef, Bapak M. Rizal Taufikur Rahman. Dan Akademisi Institut Pertanian Bogor, Bapak Nur Azam Ahsani. Kita sambut bersama pembicara untuk klaster ketiga. Kita sambut moderator kita untuk klaster ketiga masih dengan ekonom senior Ibu Afiliani. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Lin. Baik, selamat siang. Kita bertemu lagi di sesi yang ketiga pada acara Sarasehan 100 Ekonom hari ini. Tadi sudah diperkenalkan pembicaranya. Mungkin pertama karena Pak Luki Alfirman sedang ada rapat sebentar, jadi kita langsung pada narasumber, tetapi sebelum itu saya akan tunjukkan ada survei yang kita lakukan untuk kaitannya dengan resiko dan kesinambungan fiskal. Nah, di sini kalau kita lihat dari hasilnya ternyata terjadi yang namanya gap antara pendapatan dengan belanja yang terjadi terus-menerus. Jadi ini harus kita akui dan gap ini biasanya dibiayai oleh hutang ya. Dan sekarang ini karena hutang itu sudah sejak zaman pemerintahan sebelumnya, tidak saja pada hutang luar negeri tapi sekarang dengan SBN ya atau SUN, surat utang negara yang sekarang cukup besar dikeluarkan selama pandemi ini, jadi jauh lebih besar. Nah, kalau kita lihat di sini adalah gap tersebut kebanyakan dilakukan dengan hutang. Bahkan tahun 2022 kita lihat hampir 800 triliun ya yang harus dipenuhi untuk menutup dari APBN Indonesia. Dan selama 5 tahun terakhir memang terjadi peningkatan resiko dan kesinambungan fiskal dan juga hutang. Ya, ini yang terjadi pada kondisi ini sehingga rasio belanja hutang khususnya adalah bunga utang, karena sekarang ini kan kalau kita utang pasti bayar bunga. Nah, ternyata bunga utang dari waktu ke waktu mengalami juga peningkatan bahkan hampir mendekati 11%. Ya, jadi nanti jangan-jangan hanya habis untuk bayar utang dan bayar biaya bunga utang gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, survei kita tanyakan ya. Kita tanyakannya adalah gimana persepsi masyarakat mengenai penggunaan utang. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa utang itu untuk masyarakat gitu. Tapi masyarakat ditanya, kalau jika pemerintah narik utang gitu ya, menurut Anda sebaiknya digunakan untuk apa? Ya. Ternyata dari survei ini mereka sama dengan konsisten dengan yang pertama tadi. Untuk pendidikan itu paling tinggi, yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan dan akses layanan kesehatan. Jadi sebenarnya masyarakat tuh nggak nuntut banyak, tuntutannya itu hanya sesuai dengan 3 hal itu ya. Dan amanat undang-undang memang pemerintah adalah pendidikan, kesehatan dan juga kesempatan kerja kan sebenarnya itu ya. Jadi ini adalah hasil survei ada 2 ini. Nah, oleh karena itu kita akan membahas untuk topik ini. Pertama saya undang ternyata Pak Luki sudah bergabung, senang sekali karena Pak Luki sudah bergabung. Pak Luki selamat siang. Siang Mbak Afi, apa kabar? Pak Luki? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Luki sudah bergabung. Ya Pak Luki, topik kali ini sesuai dengan apa yang selalu dilakukan atau pekerjaan dari Pak Luki ya, terkait dengan resiko dan kesinambungan fiskal. Jadi kalau kita lihat memang pandemi ini menambah beban negara khususnya adalah pembiayaan dana pemulihan ekonomi dan juga kesehatan pasti. Karena kalau kita lihat dana kesehatan tahun ini jauh lebih tinggi ya, bahkan 2020 lebih rendah dibandingkan 2021 begitu. Nah, kalau kita lihat memang banyak yang mengkhawatirkan gitu ya. Bagaimana sih kesinambungan fiskal kita ke depan?
Karena kita tidak hanya bicara tahun 2022, tapi 2023 dan seterusnya, di mana amanat undang-undangnya kita hanya boleh pembiayaan besar itu dalam waktu 3 tahun ya. Kita belum tahu ke depan itu seperti apa, ketidakpastian, tetapi ini harus kita antisipasi dari sisi resikonya. Nah, sejauh mana resiko dan kesinambungan fiskal, Pak Luki? Silakan Pak Luki. Terima kasih Mbak Afi. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sesi yang sangat menarik dan sangat relevan, sangat timely. Jadi disampaikan tadi oleh Mbak Afi tentang hasil survei, tentang concern terhadap pengelolaan utang. Mungkin bisa kami sampaikan beberapa hal. Pertama, kalau kita melihat APBN adalah alat kebijakan fiskal yang dikelola sebagai satu satuan utuh. Komponen APBN itu ada namanya penerimaannya, ada belanjanya, ada pembiayaannya jika kita defisit. Jadi ketiga hal itu saling berkaitan. Penerimaan negara digunakan untuk menutupi belanja dalam rangka mencapai target-target pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kita bicara tentang bagaimana upaya pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Itulah kita menggunakan APBN-nya sebagai tools. Nah, jika penerimaan tidak bisa menutupi belanja, muncullah defisit yang kemudian dibiayai dari utang. Kita tahu dari teori ekonomi, APBN itu kan punya 3 fungsi penting, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, ketika dalam kondisi ekonomi dalam tertekan seperti saat ini, disitulah dibutuhkan peranan APBN sebagai stabilisasi. Itu yang disebut instrumen counter cyclical. Bagaimana kita mencoba ketika ekonomi dalam kondisi tertekan, peran APBN melalui stimulus, melalui belanja yang lebih besar dengan yang tepat sasaran, itu bisa mencoba jumpstart lagi perekonomian tersebut. Nah, di sini utang itu adalah tools, alat, bukan tujuan. Nah, apalagi tadi kita bicara di kondisi pandemi. APBN itu harus hadir di tengah masyarakat. Kita harus bersifat responsif. Karena kembali lagi, kita tahu akibat pandemi, aktivitas ekonomi tertahan, kita harus melakukan social distancing, kita PPKM, PSBB zaman dulu misalnya. Itu yang mengakibatkan pelambatan aktivitas ekonomi yang misalnya tentu saja akan berdampak kepada sisi penerimaan. Nah, dari sisi penerimaan kalau menurun, kalau kita misalnya budget balance atau kita keseimbangan APBN, nggak ada defisitnya, berarti belanja pemerintah harus ditekan sedemikian rupa sesuai dengan penurunan penerimaan tersebut. Nah, pada fungsi APBN tadi sangat dibutuhkan bagaimana menangani APBN, bagaimana menangani pandemi ini. Nah, itulah di sini dibutuhkan peran APBN. Fokus kami ketika di awal pandemi itu adalah bagaimana kita bisa mendorong sektor kesehatan, mendukung sektor kesehatan. Kedua, bagaimana kita mendorong golongan masyarakat miskin dan rentan. Kemudian juga bagaimana kita membantu dunia usaha khususnya UMKM. Nah, itu kita menggunakan instrumen APBN. Nah, ada penerimaannya menurun, belanjanya dibutuhkan untuk menstimulasi ekonomi, menjaga perekonomian. Misalnya, kita memberikan support, dukungan kepada seluruh belanja rumah sakit untuk pasien COVID ditanggung oleh pemerintah. Seluruh vaksinasi disediakan secara free kepada seluruh penduduk. Itu kan membutuhkan belanja. Kita ingin mensupport UMKM, memberikan kelonggaran subsidi bunga kepada UMKM yang terkena dampak akibat pandemi. Nah, akibat itulah terjadilah pelebaran defisit. Dan Indonesia nggak sendirian dalam kondisi ekstraordiner seperti ini. Hampir semua negara dunia ini mengambil kebijakan yang ekstraordiner juga. Salah satunya di sisi fiskal adanya pelebaran defisit. Jadi kalau kita hitung-hitungannya, misalnya Indonesia itu kita di tahun 2019 kemudian naik ke tahun 2020 di akhir 2020 ketika setelah pandemi di tahun lalu, itu kenaikan defisit kita itu adalah sebesar 6,2%. Kemudian kalau ditanya outstanding utang kita diukur dari PDB, rasio utang kita itu dari 30,2% menjadi 39,4%. Artinya kenaikan 9,2% dari PDB. Apakah angka itu kecil, besar? Mari kita lihat di negara lain. Malaysia itu tumbuhnya dari 57,16 menjadi 68,9. Meningkat signifikan. 67,5.
peningkatan 10,34%. Filipina dari 36,97 menjadi 47,07, 10,1%. Kalau kita lihat negara lain, Amerika itu dari 108,1 jadi 127,1, peningkatan 18,9% PDB. Ya. Jadi dari situ saja bisa kelihatan Indonesia sebetulnya relatif terjaga sebetulnya. Oke. Kita ada peningkatan defisit, ada peningkatan utang, ya. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan, kita mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara, berapa sih batasnya, thresholdnya, yaitu masih 60% dari PDB. Artinya posisi tahun kemarin 39,4% itu masih jauh di bawah batas yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara. Artinya insya Allah kita masih aman. Nah tapi kemudian tadi hasil survei menunjukkan, ini ada concern utang itu dipakai buat apa? Nah, pertama, mungkin secara konsep dulu, perlu ditekankan di sini, utang di APBN tersebut adalah dipakai untuk belanja APBN secara keseluruhan, secara umum. Yang kita sebut general financing untuk menutupi defisit. Betul. Tadi kalau misalnya tahun ini kita sebutkan defisitnya 5,7% PDB, kita defisitnya ada 1.006 triliun, nah utang itu untuk membiayai defisit tersebut. Jadi tanda kutip nggak earmark. Ada memang instrumen utang dalam bentuk namanya pinjaman proyek atau SBSN proyek yang sifatnya earmark. Pinjaman tersebut digunakan khusus untuk proyek tertentu yang dimaksud. Nah, kalau yang lain itu jumlahnya yang kecil yang earmark itu kurang dari 5%. Sisanya kita menaik utang itu untuk membiayai APBN secara keseluruhan. Jadi memang tanda kutip nggak di earmark. Nah, kalau gitu bagaimana kita melihat kegunaan utang ini? Coba kita lihat dari sisi belanja kita. Mungkin relevan, kita baru saja kemarin menyampaikan Presiden di depan DPR, menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2022. Itulah yang saat ini sedang dibicarakan, didiskusikan dengan DPR. Mudah-mudahan nanti di bulan Oktober bisa diselesaikan, bisa disetujui dengan beberapa mungkin penyesuaian, perbaikan, dan sebagainya. Tapi dalam usulan yang disampaikan pemerintah, kami pertama bicara tentang tema bagaimana kita melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap melakukan konsolidasi fiskal. Atau tadi bicara tentang keberlanjutan fiskal, bisa tentang risiko. Makanya ini komitmen dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 kemarin, bahwa kita akan melakukan konsolidasi fiskal, kita akan kembali lagi ke disiplin fiskal kita, bagaimana menjaga defisit fiskal kita 3% PDB itu di tahun 2023. Nah, di 2022 ini kami yang diusulkan defisitnya ada sebesar 4,85% PDB. Menurun. Jadi kalau tahun lalu itu 6,1, tahun ini PDB-nya 5,7, tahun ini 2021, tahun depan di usulan RUU APBN kita, nota keuangan kita adalah 4,85% PDB. Kelihatan situ ada penurunan bagian dari konsolidasi fiskal. Baik, Pak. Kita mengajukan. Mungkin waktunya sangat pendek. Silakan terakhir Pak, mungkin kata terakhirnya. Nah, jadi ini saya mau menyampaikan beberapa yang kami sampaikan di RAPBN 2022. Tadi menjawab concernnya hasil survei tadi. Anggaran pendidikan kami alokasikan 541,7 triliun, termasuk untuk IP kuliah, untuk 650.000 mahasiswa, beasiswa LPDP, program Indonesia Pintar, dan sebagainya. Anggaran kesehatan kita kelola, kita alokasikan sebesar 255,3%, termasuk untuk vaksin, untuk terapeutik, untuk nakes, dan sebagainya. Untuk pelanjutan program Perlinsos, itu kita alokasikan 427,5 triliun. Terakhir juga untuk infrastruktur, itu semua sesuai dengan apa yang kita tadi hasil concern dari survei, itu semua memang sudah masuk dalam rancangan kita, proposal kita di RAPBN 2022. Nah, jadi ada kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan yang sudah dialokasikan ya Pak ya sebenarnya ya. Baik. Insya Allah tadi sudah cukup terjawab dari struktur kita yang kita ajukan di APBN 2022. Terima kasih Pak Luki, pesannya sudah sampai dan nanti akan dibahas oleh para penanggap. Terima kasih atas waktunya Pak Luki. Selamat siang. Berikutnya tadi sudah disampaikan Pak Luki bahwa sebenarnya satu, kalau dikatakan dari resiko kita masih
pada on the track ya, karena kita 60% dari total utang terhadap PDB kita masih pada 39 dikatakan tadi. Lalu alokasinya karena countercyclical, maka anggaran untuk kebutuhan kesehatan segala macam itu sudah dimasukkan. Nah, mungkin saya Pak Nur Azam sudah siap, Pak Nur Azam ya. Pak Nur Azam ini sudah muncul. Apa kabar Pak Azam? Sudah lama nggak ketemu ya. Pak Azam ini Alhamdulillah, ya, baik, alhamdulillah sehat. ya, sehat ya Pak. Ya Pak Nur Azam, saya langsung aja nih pada pertanyaan ya. Tadi dikatakan bahwa resiko itu sebenarnya masih masih on the track lah, masih pada dari utang terhadap PDB masih 60% ini masih 39 gitu ya. Terus kemudian kalau dilihat tadi dari berbagai anggaran-anggaran itu juga sudah on the track gitu. Tapi kemarin kalau kita lihat ada kesepakatan bersama nih Pak antara pemerintah dengan BI, yaitu burden sharing ya kan. Burden sharing itu ditandatanganinya untuk tahun ini dan tahun depan begitu. Berarti kan sebenarnya masih butuh bantuan gitu, bantuannya dari Bank Indonesia. Nah tapi kan bantuan ini nggak bisa selanjutnya ya, nggak bisa seterusnya lah. Nah bagaimana konsep burden sharing ini kan nggak bisa jangka panjang gitu. Nah berarti kan akan ada masalah. Jadi gimana sebenarnya terhadap burden sharing itu sendiri merupakan beban BI gitu ya. Nah yang berikutnya adalah pertanyaannya lalu kesinambungannya seperti apa? Karena kita lihat ketergantungan kita terhadap hutang walaupun masih di bawah 60% tapi kan terus menerus nih Pak Azam. Silakan Pak Azam. Baik, terima kasih Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dengan Pak Luki sudah lama kita tidak ketemu, rasanya ketemu terakhir September tahun 2018 Pak. Waktu itu kita juga sama membahas tentang utang. Izin saya memberikan gambaran. Pertama tentu kita harus bersyukur ya, kuartal terakhir kita tumbuh 7,1%. Ya, ini mudah-mudahan sudah menjadi tanda bahwa titik terendah krisis sudah terlewati. Ya. Kita berharap begitu, mudah-mudahan gelombang COVID kedua tidak membuat kita menjadi jauh lebih parah lagi. Itu kita harapkan kita. Jadi sebetulnya krisis itu bukan hanya karena COVID ya. Jadi saya dengan Pak Luki dulu sudah sempat sampaikan September tahun 2018 bahwa tahun 2020 itu akan ada krisis. Tanda-tandanya sudah nampak. Sehingga waktu itu kami juga sampaikan itu. Terkait dengan sustainabilitas utang, jadi gini, mohon izin saya kadang agak tidak sepakat kita menggunakan seolah-olah kalau bawah 60% itu sustain. Gitu. Padahal teorinya, secara teori bisa dilihat dari buku Debt and Fiscal Sustainability karangannya Jan Kotsak tahun 2015 atau 2014, sebetulnya syarat untuk utang itu sustain ada 3. Yang pertama 60% debt per GDP ratio, betul itu nomor 1. Yang nomor 2, nggak boleh ada skema Ponzi. Yang ketiga, utang itu harusnya dikembalikan dengan solvabilitas. Nah, di kita di Indonesia, saya melihat hanya nomor 1 yang terpenuhi. Sementara nomor 2 dan nomor 3 itu rasanya kok tidak terpenuhi ya. Dulu data-datanya sudah saya sampaikan ke Pak Pak Luki. Nah kalau kita lihat utang, memang betul yang disampaikan Bu Afi bahwa utang kita itu termasuk utang-utang lama dari zaman Republik dulu, betul gitu ya. Tetapi kalau kita melihat utang posisi terakhir ini per Agustus tahun 2021, saya sempat melihat kemarin, total utang kita itu kalau dilihat ternyata yang SBN ya Bu Afi kan ya, kita SBN, porsi SBN besar sekali. Benar. Ya. Jadi 67% SBN kita yang akan jatuh tempo tahun 2025 itu dikeluarkan tahun 2018, 2019, dan 2020. Oh. Kalau kita tarik lebih lama dari tahun 2015, porsinya itu naik menjadi 84% yang akan jatuh tempo tahun 2025. Yeah. Nah ini menunjukkan bahwa makin ke sini itu makin pendek utang-utang kita itu. Ini yang saya agak khawatir dalam jangka panjang. Yeah, jadi mungkin kok menurut saya agak rawan ya. Kita harus hati-hati. Kemudian kalau kebetulan karena kemarin diminta, saya cek itu teori hitung-hitungan fiscal sustainability menurut teorinya World Bank yang diterbitkan tahun 2005 gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata nilai nilai aktual dari keseimbangan kita itu minus 4,11%. Itu di bawah dari ambang batas yang seharusnya. Jadi sebetulnya di tahun 2020 itu kita agak rawan. Rawan. Memang betul ini karena COVID ini memaksa kita harus dengan segala cara all effort ya betul. Tapi saya kira untuk tahun-tahun mendatang kita mestinya jangan lengah ya.
Saya selalu mengatakan, dulu saya sampaikan juga ke Pak Luki tahun 2018 bulan September itu waktu kita di BPK, kita ini ibarat naik bis besar sekali bis kita itu, gitu ya, dan kita jalan kenceng di jalan tol. Nah, sementara tanda-tanda itu kelihatan dalam banyak hal ada masalah gitu. Oke. Kalau saya sempat mengatakan dulu, sebaiknya mungkin kita parkir dulu deh di rest area, kemudian kita lihat apakah memang semuanya aman atau enggak. Iya, Gitu. iya. Baru setelah itu kita bisa bicara, kalau oke kita pacu lagi, kalau enggak, kalau ada masalah kita coba cek gitu, kira-kira itu. Nah, Oke. problem yang lagi saya ingin ungkapkan adalah bahwa pajak kita itu jauh sekali dari harapan ya. Sejak tahun 2000 sampai sekarang itu baru tahun 2004, 2005 dan 2008 yang target pajaknya terpenuhi. Makin ke sini itu nilai minus terus-terusan gitu. Nah, kalau ini diperhatikan itu tax buoyancy yang tadi disampaikan Pak Kepala BKF juga makin menurun, tax ratio juga makin menurun gitu. Jadi kemarin Bu Menteri Keuangan bilang bahwa kita akan sanggup bayar utang kalau rakyatnya bayar pajak gitu. Nah, masalahnya tren untuk pembayaran pajak itu selama sekian tahun terakhir dari 2014 atau 2013 sampai sekarang turun terus gitu. Betul. Apalagi Walaupun sekarang sudah ada teks amnesti ya Pak. Walaupun sudah ada teks amnesti masih tetap turun ya. Oke. Pak Azam nih terakhir pertanyaan terakhir nih Pak Azam. Kan kalau kita lihat SBN itu sekarang lebih digunakan untuk global ya. Kalau kita lihat kan utang sebaiknya ada jelas arahnya kemana gitu ya. Kalau dulu kan jelas utang ini untuk proyek apa gitu ya. Nah mungkin perlu nggak sebenarnya utang itu didasarkan pada proyeknya sehingga multiplier efeknya lebih kelihatan dibandingkan global. Secara utang itu global begitu aja, pinjaman 800 triliun. Tapi sebenarnya di mana yang bisa dilihat oleh masyarakat yang beli obligasi itu arahnya? Gimana komentarnya Pak Azam? Ya, saya kira mungkin ini Pak Luki yang dia mengurus itu akan bisa menjawab lebih detail ya. Memang uang ini kan dalam hitung-hitungan saya, utang itu tidak hanya dipakai untuk pembangunan, Pak. Utang itu tidak hanya pembangunan. Jadi uang utang itu dimasukkan ke dalam satu box, kira-kira gitu. Nah itu adalah box penerimaan pemerintah, kemudian oleh pemerintah itu digunakan. Penggunaannya untuk apa? Sepertinya memang tidak dispesifikkan seperti zaman dulu ya. Nah nanti barangkali ini saya kira Pak Luki lah yang bisa lebih menjawab, karena day Pak Luki mengatakan itu, mengerjakan itu ya. Memang kalau utang itu langsung digunakan untuk sesuatu yang sangat clear, untuk proyek apa dan sebagainya, itu dampaknya akan langsung terasa, betul sekali. Nah, yang agak repot adalah yang tadi saya katakan di pertama, saya agak worry, agak khawatir kalau utang itu digunakan untuk bayar utang. Padahal utang itu seharusnya dikembalikan dengan solvabilitas. Nah, kalau utang dikembalikan dengan utang, itu nanti memunculkan skema Ponzi yang tadi saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan Pak Luki, kalau 60% GDP itu aman. Tapi tidak sesederhana itu menurut saya. Selain 60%, ada juga skema Ponzi yang harus kita hindari. Dan juga masalah mengembalikan utang itu seharusnya dengan solvabilitas. Itu Bu Afi. Jadi saya paham juga kalau kemudian burden sharing dengan BI, kalau kapasiti masyarakat nggak bisa, ya mau nggak mau harus dengan Bank Indonesia yang punya duit. Barangkali gitu Bu Afi. Baik, terima kasih Pak Azam atas komentarnya dan bagus sekali. Nanti kita akan jadikan rekomendasi buat pemerintah. Terima kasih. Ya berikutnya Rizal dari Indef ya. Mana orang? Oh di ujung sana ya. Ya Mas Rizal, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan Pak Luki mengenai bagaimana kondisi ya dari fiskal kita. Kemudian tadi Pak Azam concern pada harus hati-hati, jangan hanya bicara 60%-nya, tapi juga ada persoalan Ponzi, hutang dibayar untuk bayar utang lagi gitu ya. Nah sekarang kita melihat kondisi dari potensi resiko fiskalnya gitu. Kalau melihat tadi kan kelihatannya aman-aman aja ya, tapi dilihat dari resiko fiskal itu di mana sih gitu? Karena kan nanti ini akan potensi juga pada rating negara juga ya, kalau ada masalah dengan hutang ya. Kita lihat di beberapa negara ketika mereka nggak bisa bayar utang, lalu mereka rating negaranya turun dan itu membahayakan bagi suatu negara. Nah, apa komentarnya untuk masalah ini? Iya, terima kasih Bu Afi. Berkait dengan resiko fiskal kita karena utang, tentu impact-nya terhadap banyak faktor ya, terhadap banyak variabel makro saya kira. Kemudian juga termasuk juga program ya, risiko program dan implementasi dari kebijakan. Ini jauh lebih berat gitu, karena utang ini menjadi beban dari fiskal kita. Prudenitas dari APBN kita juga akhirnya teruji di situ. Nah oleh karena itu maka saya memandang risiko yang paling dan perlu dicarikan solusinya adalah
bagaimana produktivitas atas utang itu yang penting. Jadi alokasi atau belanja dari tadi juga sudah disampaikan ya, produktivitas utang itu menjadi urgen. Bahkan untuk program apa saja, karena di implementasi program dan kebijakan, katakanlah misalnya kita punya kebijakan berkaitan dengan undang-undang cipta kerja katakanlah, karena itu butuh sekali dorongan investasi. Apakah directly tidak membutuhkan lag pada saat implementasi investasi katakanlah gitu, sehingga utang itu kan mendorong itu. Dan ternyata di lapangan sepertinya itu agak butuh waktu ternyata. Bahkan kalau kita ke daerah saja misalnya, ada daerah per provinsi tertentu misalnya punya potensi pariwisata atau industri pengolahan. Permasalahannya itu adalah apakah siap menerima investasi itu. Masalah lahan katakanlah. Apakah lahan itu status dan kepemilikannya clean and clear. Mestinya kan utang itu didorong untuk itu, sehingga produktivitas dari utang itu justru jauh lebih bagus begitu. Jadi artinya kalau kita bicara hutang harusnya yang memiliki multiplier effect ya terhadap hutang itu. Jadi harus dibedakan dengan anggaran public goods begitu ya kira-kira ya. Nah kan pemerintah membangun yang namanya SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Nah harapannya adalah tidak hanya nanti dari APBN tapi pembangunan juga bisa diarahkan ke sana. Nah ini gimana pendapat Anda kalau ada ini bisa membantu nggak mengurangi beban APBN dan diarahkan ke sana? Ya seharusnya sih bisa ya, hanya saja lagi-lagi apalagi kondisi pandemi ya, termasuk juga unpredictable di masa yang akan datang, katakanlah 2002 kita lihat di jangka pendeknya. Jadi ketika katakanlah kita menggunakan SWF pun tidak ada jaminan itu kemudian teralokasikan kemudian sesuai dengan tujuan dari SWF itu. Mengapa? Karena lagi-lagi tadi penerima investasi ini di daerah. Ya di daerah, dan daerah ini harus disiapkan iklim investasi, kemudian infrastruktur, kemudian juga berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk anggaran stimulus fiskal ini berjalan dengan jadi dengan SWF baik, gitu. Itu harus juga efektif gitu ya artinya. Kalau nggak efektif berarti nggak ada gunanya gitu maksudnya. Karena gitu itu malah jadi beban juga gitu. Toh nanti juga kalau ada masalah kan pemerintah lagi gitu. Nah masalahnya kan nggak boleh multi years nih problemnya. Sehingga kadang-kadang pembangunan yang dibangun melalui utang itu seringkali akhirnya short term tadi dikatakan juga kan yang akhirnya tidak bermultiplier effect gitu. Nah ini kan berbahaya sebenarnya bagi resiko gitu ya. Nah apa yang mesti dilakukan sarannya? Nah lagi-lagi justru utang itu dialokasikan yang memberikan multiplier effect dan long run gitu, tidak hanya menyelesaikan urusan-urusan short jangka run. pendek ya. Betul, karena sustainability itulah yang kemudian menjadi terjamin oleh sektor-sektor yang memberikan multiplier effect, kemudian juga nilai pengganda tidak hanya terhadap output tenaga kerja dan income masyarakat, tapi juga sustainability dari fiskal itu sendiri gitu. Jadi kalau gitu ada arahnya juga dengan pembangunan dong, karena ini kan pembangunan kita nih sejak era otonomi ini kan seringkali tidak terkoordinasi antara pusat dengan daerah gitu ya. Jadi Anda setuju ya dengan itu? Dan sinkronisasi fiskal daerah dengan pusat tentu itu harus menjadi perhatian penting ke depan. Terima kasih Mas Rizal. Berikutnya saya undang Mas Tauhid ya. Jadi tadi udah bicara tentang resiko ya. Nah sekarang selain resiko kita mesti mitigasi nih. Karena kalau di dalam sektor usaha itu kita udah tahu ada resikonya. Kemudian perlu dimitigasi. Supaya kalau ada mitigasi itu kita bisa mengantisipasi gitu ya. Nah seperti apa mitigasi resiko yang perlu dilakukan gitu. Karena kalau melihat tadi kelihatannya on the track kok semuanya gitu. Tapi kalau kita lihat tadi dari resiko tadi gitu ya, utang skema Ponzi katanya Pak Nur Azam tadi gitu ya. Nah utang baru untuk membayar utang lama kan itu nggak sustain jadinya. Nah gimana mitigasi resiko usulannya supaya pemerintah ini lebih memperhatikan? Silakan Mas Tauhid. Ya, saya kira mitigasi resiko tergantung jenis resikonya. Apakah memang resiko terkait dengan perubahan asumsi makroekonomi, resiko tadi mengenai implementasi program dan kegiatan, ataupun resiko terkait masalah solvabilitas termasuk juga kesinambungan itu sendiri.
Nah, misalnya soal tadi resiko mengenai katakanlah risiko mengenai bagaimana kita mengelola utang. Ya, saya kira memang alternatifnya ketika sekarang kecenderungan utang itu yang tadinya maturity-nya sebelum COVID itu jangka panjang bisa di atas 10, yaitu bagaimana memang sebelum di angka 10 tahun itu dikelola agar lebih dari 10 tahun begitu. Jadi yang jangka-jangka pendek bisa dialihkan ke jangka agak panjang. Jadi ada ruang space bagi pemerintah untuk mengatur utang jangka pendek menjadi jangka menengah ataupun jangka panjang. Itu misalnya kaitannya dengan itu. Kemudian untuk implementasi program dan kegiatan yang salah satunya misalnya berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur yang misalnya dibangun oleh BUMN meskipun dengan skema SWF. Saya kira memang bisa dipastikan resiko yang berkaitan dengan implementasi bisa diprediksi dan dikelola terkait misalnya tingkat kesulitan di lapangan dan berapa kos yang harus ditanggung. Misalnya infrastruktur yang diperkirakan tadinya katakanlah rugi itu bagaimana biar tidak merugikan dan tidak membebani dengan menambah PMN dan pada akhirnya pembiayaan investasinya akan semakin tinggi begitu. Kemudian misalnya resiko berkaitan dengan penurunan asumsi makroekonomi, misalnya lifting minyak dan gas ketika turun maka otomatis itu akan menurunkan pendapatan negara dan saya kira risiko itu yang harus ditanggulangi pada tingkat di lapangan bagaimana agar jadi risiko bukan hanya utang tapi juga risiko pendapatan ya, di mana Indonesia ini masih sangat tergantung pada nilai atau harga komoditas. Jadi kalau harga komoditasnya biasanya turun, pendapatan pajak otomatis juga turun ya. Itu pengaruh ya. Jadi risikonya dari penerimaan dan pengeluaran gitu. Iya, misalnya begini. Ketika kita tahu bahwa harga minyak harga komoditas untuk sawit tinggi kemarin itu pungutan untuk sawit bagus sekali ke kita begitu ya. Begitu turun drastis itu kesulitan untuk membiayai kegiatan BDKS saja susah. Apalagi pada saat sekarang sudah ada katakanlah pemerintah harus menanggung sebagian program kompensasi biofuel. Nah, itu kan risikonya tinggi ketika katakanlah harga komoditas turun drastis. Kemarin memang bersyukur dari 700, 900 bahkan di internasional sekitar $1.000 per metric ton itu lagi surplus. Nah, kita harus tahu ketika kapan itu turun begitu. Jadi mitigasi risiko itu harus dilihat dari berbagai sisi ya tadi ya. Nah, termasuk tadi proyek karena saya lihat di pemerintah daerah itu banyak membangun infrastruktur tapi yang akhirnya membebani mereka dan mereka nggak mampu ya. Misalnya daerah salah satu di provinsi kita gitu ya. Begitu ganti pemerintah daerah dia tidak mau menanggung kos atas bangunan dari pemerintah sebelumnya gitu. Jadi sustainability-nya nggak ada dan kemudian akhirnya investasi itu tidak menghasilkan gitu ya. Nah, gimana ini cara pemerintah untuk melakukan itu? Ya, betul ya. Saya kira pertama dari sisi perencanaan ya, ketika kita membangun infrastruktur harus berpikir bahwa nanti ada biaya operasi pemeliharaan, biaya kelembagaan, sampai nanti biaya untuk bagaimana itu bisa berkelanjutan atau tidak. Nah, pada awalnya memang banyak infrastruktur yang dibangun dananya berasal dari pemerintah pusat. Begitu diserahkan daerah itu tidak sanggup. Nah, proses inilah yang harus dikawal jangan sampai memang tidak ada tambahan anggaran yang khususnya dari KL Trade, misalnya apakah dana dekon dan sebagainya yang berasal dari kementerian terkait khususnya PUPR itu bisa membantu kesulitan daerah dalam menanggulangi itu. Yang kedua adalah ketika infrastruktur dibangun daerah tentu ada skema penguatan untuk BUMD bisa memanfaatkan itu seoptimal mungkin agar bisa menghasilkan penerimaan daerah untuk membiayai itu semua. Baik, terima kasih Pak Tauhid, menarik sekali apa yang disampaikan dan kita akan jadikan rekomendasi juga karena ada hal-hal baru yang tadi bisa kita masukkan di dalam rekomendasi. Ya, yang terakhir untuk sesi ini Bu Henry Saparini udah hadir, ekonom dari KOR. Apa kabar Bu Henry? Baik Mbak Afi. Ya Bu Henry, kenapa saya taruh di terakhir? Karena kalau kita mau bicara strategi, nggak bicara hanya risiko dan mitigasi, tapi bagaimana sih menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang gitu. Karena jangan sampai setiap ganti presiden kebijakannya berbeda lagi dan itu mempengaruhi fiskal gitu ya. Dan fiskal kita kan dibuat pengeluaran dulu baru penerimaan Bu Henry. Jadi seringkali penerimaannya bisa naik turun, pengeluarannya naik terus gitu. Nah, gimana Bu Henry tanggapannya? Terima kasih Mbak Afi. Topiknya memang sangat penting untuk kita diskusikan karena kesinambungan fiskal itu kita bicara tentang kredibilitas. Betul. Ya.
tidak hanya kita bicara tentang kredibilitas keuangan negara, kredibilitas pemerintah, tetapi juga kredibilitas dan kesinambungan ekonomi nasional itu sendiri. Misalnya kalau kita tidak memperhatikan bagaimana apakah fiskal kita kredibel atau tidak, desain APBN kita ini sebenarnya aman atau tidak, gitu. Karena pasar itu akan mempanis dengan sangat tegas ya. Kalau tadi misalnya disampaikan oleh Mas Luki tadi bahwa tidak masalah utang terhadap PDB kita ini masih aman. Tetapi faktanya negara yang tadi disebutkan seperti Malaysia, utang terhadap PDB-nya naik. Tetapi yang terjadi adalah yield yang mereka tawarkan untuk surat utang negara mereka ya untuk 10 tahun misalnya jauh lebih rendah daripada kita. Kita hanya 3,2%. Kita 6% lebih, tetapi Malaysia masih tetap bisa di antara 3 sampai 3,5%. Artinya ini kan clear bahwa kesinambungan fiskal, desain dari fiskal kita itu menjadi sangat-sangat penting. Oke, sekarang kalau tadi kita harus berkesinambungan, tetapi kan ada sifat-sifat yang sifatnya ad hoc. Misalnya ada pandemi, kita harus ada counter cyclical, desain yang untuk mendorong ekonomi. Oke. Kita memang harus melakukan itu, semua negara melakukan itu, kita harus meningkatkan belanja, iya. Tapi kita harus tetap menjaga efisiensi dan juga prudent, kehati-hatian kita, Mbak. Nah, kalau kita melihat pada awal-awal banyak sekali yang mengusulkan bahwa mestinya stimulus fiskal kita ini ditambah. Kenapa rasionya hanya sekitar 2-3% dari PDB, sementara negara lain 10%, 11% gitu ya. Lupa bahwa kita punya permasalahan di dalam penerimaan kita seperti Mbak Afi tadi sampaikan. Nah, yang dilakukan oleh banyak negara itu bukan stimulus dengan menggelontorkan dana. Kita ambil contoh misalnya Vietnam, dia juga hanya sekitar 2-3%. Tapi ekonominya tetap tumbuh positif hampir 3,5%. Karena apa? Karena ada stimulus kebijakan yang luar biasa yang mereka berikan, yang itu unlimited kalau kebijakan kan, kemudahan ekspor, mencarikan market di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi saya rasa mungkin yang mesti kita sampaikan bahwa kita harus melihat APBN ini betul bagaimana bisa bertahan dalam jangka panjang tadi ya. Jadi kerentanan fiskal kita itu ada dan itu real gitu ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Azam juga bahwa kita tidak hanya bisa melihat satu indikator saja, karena kalau kita melihat misalnya DSR ya atau debt service ratio kita terhadap revenue kita itu juga ada catatan, atau kita bicara tentang interest to revenue juga ada masalah. Jadi kita bedah semua bagaimana kita kemudian memiliki struktur APBN kita yang lebih aman ya, berkesinambungan untuk menjaga pembangunan ekonomi kita ke depan. Nah, yang terakhir sebelum kita diskusi lagi adalah yang disampaikan oleh Mbak Afi tadi, pemanfaatan dari APBN ini. Ya, kita melihat bahwa di dalam pandemi ini kita menggelontorkan dana sangat besar, 700 triliun, mendekati 700 triliun. Pertanyaannya, yang tadi Mbak Afi, apakah ini menciptakan multiplier effect? Apakah APBN yang digelontorkan ini sudah diukur berapa yang akan menjadi captive market bagi produk-produk di dalam negeri? Rasanya itu tidak ada. Nah, padahal kalau kita lihat sektor-sektor yang tetap tumbuh tinggi di kala pandemi itu adalah sektor-sektor yang banyak kelompok menengah bawah ada di situ gitu kan. Dan itu tidak ada desain untuk, yang sering saya sebutkan adalah kenapa kalau ini sudah APBN tahun kedua pandemi 2021 ya, tidak ada desain untuk membuat sembako itu isinya adalah dipastikan itu adalah produk dalam negeri, produk UKM. Nah, kalau dengan cara seperti itu, maka 45 triliun sekarang ditambah lagi oleh Presiden akan menjadi captive market. Jadi kita tidak hanya bicara mengalokasikan anggaran untuk lewat BLT untuk menjaga konsumsi, tetapi ada kesempatan masyarakat kelas bawah meningkatkan income-nya agar konsumsinya bisa meningkat. Nah, itu yang harus dilakukan. Wah, menarik sekali. Terima kasih Mbak Henry. Saya jadi terpana karena banyak hal-hal yang saya pikir perlu kita pertimbangkan tadi, bagaimana menggunakan produksi dalam negeri. Karena ternyata waktu pandemi awal itu terjadi loh, di mana antar daerah itu saling memenuhi kebutuhan karena tidak bisa import gitu. Jadi artinya sebenarnya pandemi ini kalau dimanfaatkan untuk menciptakan produksi dalam negeri itu banyak sekali. Terima kasih Mbak Henry.
Alin, kita udah sesi yang ketiga udah. Betul. Apa lagi nih yang berikutnya? Nah, sesi yang keempat kita akan membahas soal pembangunan manusia juga ya Bu Afi. Kita akan kembali lagi nanti, begitu banyak key takeaways yang bisa kita dapatkan ya Bu dari klaster ketiga ini. Tetaplah bersama kami di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda hanya di CNBC Indonesia.